Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algiansa Latif dari Prodi Kesehatan Masyarakat, Peminatan Akademi Kebijakan dan Kesehatan. Saya akan mempresentasikan hasil resume saya, yaitu tentang implementasi strategi. Untuk pengertian implementasi strategi merupakan penugasan kembali kepada pemimpin perusahaan, baik pada tingkat korporate maupun tingkat unit bisnis, untuk mengkomunikasikan dan mengimplementasikan strategi bersama karyawan. Yang pertama yaitu implementasi kepemimpinan, yang kedua implementasi kebijaksanaan, dan ketiga implementasi organisasi. Untuk tujuan implementasi, yang pertama itu mengubah kepemimpinan saat sekarang pada tingkatan yang tepat. Yang kedua, memperkuat motivasi para manajer melalui pemberian insentif. Yang ketiga, melibatkan pengembangan karir pada penyusun strategi di masa depan. Untuk karakteristik yang para penyusun strategi yaitu pendidikan dan kemampuan. Keduanya yaitu pengalaman, dan ketiganya personalitas dan temperamen. Untuk kebijaksanaan atau polis adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Kebijaksanaan merupakan kemampuan atau keputusan yang pertama yaitu menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi yang dipilih akan dilaksanakan. Yang kedua, mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk membuat yakin atas strategi yang dipilih dan kebijaksanaan yang diputuskan. Implementasi kebijaksanaan melibatkan yang pertama itu penyebaran sumber-sumber, dan kedua itu mengembangkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang dikembangkan meliputi yang pertama itu kebijaksanaan manajemen produksi, kebijaksanaan manajemen pemasaran, kebijaksanaan litbang, kebijaksanaan logistik, kebijaksanaan personalia, dan kebijaksanaan keuangan dan akuntansi. Untuk kelompok struktur organisasi, yang pertama itu organisasi primitif, organisasi fungsional, organisasi divisional, dan organisasi matrik. Organisasi primitif yaitu digunakan untuk usaha mikro atau kecil. Yang kedua, langsung mengawasi karyawan dan tidak terlalu banyak aktivitas. Untuk organisasi fungsional, dalam organisasi fungsional setiap manajer bertanggung jawab terhadap salah satu dari berbagai fungsi yang ada dalam perusahaan. Kebijaksanaan struktur fungsional, yang pertama itu sederhana, yang kedua mendorong spesifikasi tenaga kerja, yang ketiga mendorong efisiensi, yang keempat minimalkan kebutuhan akan sistem pengendalian yang rumit, yang kelima keputusan dapat diambil dengan cepat. Untuk kekurangan struktur fungsional, yang pertama itu memusatkan tanggung jawab di pusat, yang kedua itu kekurangan struktur fungsional, yang pertama itu memusatkan tanggung jawab di pusat, yang kedua itu meminimalkan pengembangan karir, yang ketiga itu menentukan kontribusi dan tanggung jawab setiap manajer dalam pencapaian tujuan, yang keempat pendelegasian wewenang kurang. Untuk struktur divisional, dalam organisasi divisional atau manajer divisi dapat mengembangkan suatu strategi yang berbisnis masing-masing. Struktur divisional dapat diorganisasikan menjadi 4, yaitu menurut wilayah geografi, menurut produk, pelanggan, dan prosesnya. Untuk kebaikan struktur divisional, yang pertama itu mendorong pengembangan karir sehingga bisa memotivasi karyawan. Yang kedua, lebih mudah mengendalikan operasi kegiatan. Yang ketiga itu menciptakan persaing di lokasi yang berbeda. Untuk kelemahannya itu investasinya sangat mahal. Berikutnya itu struktur matrik. Dalam organisasi matrik biasanya ada manajer fungsional dan manajer proyek yang harus mampu mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang fungsi dengan proyek-proyek yang akan dilaksanakan sehingga tujuan proyek dapat dicapai. Untuk struktur organisasi bisa dikatakan baik jika cocok dengan yang pertama itu ukuran perusahaannya, yang kedua perubahan-perubahan dalam perusahaan, yang ketiga kompleksitas perusahaan, dan keempat karakteristik personal, dan yang kelima ketergantungan perusahaan pada lingkungan. Untuk perbedaan antara formulasi strategi dengan implementasi strategi, formulasi strategi yang pertama itu memposisikan kekuatan sebelum melakukan tindakan.
Tapi informasi strategi yaitu pengaturan kekuatan selama melakukan tindakan.